Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan tentang olahraga dan feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, soalnya sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Di tahun 1967 dibentuklah Student for a Democratic, dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama. Dari sinilah mulai muncul kelompok feminisme radikal dengan membentuk Women Liberation Workshop yang lebih dikenal dengan singkatan Women Lib. Mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam berhubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis, terutama Amerika Serikat, tidak lebih seperti hubungan yang dijalankan dan penjajah. Di tahun 1968, kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya Miss American Pageant di Atlantic City yang mereka anggap sebagai pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan. Gema pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Alim dari kelompok 10. Saya ingin mempresentasikan tentang aliran feminisme dan sejarah. Feminisme liberal, apa yang disebut sebagai feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme radikal. Tren ini muncul sejak pertengahan tahun 70-an, di mana aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Feminisme postmodern. Ide posmo, menurut anggapan mereka, ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas. Gagahnya modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial, karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Feminisme anarkis. Feminisme anarkis lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Feminisme sosialis, sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Sejarahnya, masalah kesejahteraan gender yang gencar didengungkan kaum perempuan itu akan selalu ada jika kaum perempuan tidak pernah merasa bahwa laki-laki adalah mitra mereka sebagai pesaing dan musuh. Gerakan feminisme lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang olahraga dan feminisme.
Jadi saya akan menjelaskan mengapa ada feminisme. Sebenarnya awal bangkitnya gerak kaum perempuan itu banyak mendapat simpati, bukan saja dari kaum perempuan sendiri, tapi juga dari kaum laki-laki. Tetapi berlaku kelompok feminisme radikal yang bersembunyi di balik Women Federation telah melakukan usaha-usaha yang telah radial yang terbalik, mendapat kritikan dan tantangan dari kaum perempuan sendiri dan lebih-lebih dari kaum laki-laki. Dalam etika kehidupan pun, sebagian besar masyarakat kita masih menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lebih lemah. Kita jumpai dalam setiap kejadian energi, kebakaran, kecelakaan, dan bencana lainnya, para tim penolong selalu akan menolong women and children lebih dahulu. Ini sebenarnya didasari atas rasa kemanusiaan saja, bukan atas diskriminasi gender. Kesalahan fatal feminisme radikal ini kemudian menjadi laki-laki bukan lagi sebagai mitra atau partner, tetapi sebagai saingan, rival, bahkan musuh. Sikap feminisme yang dirusak citranya oleh kelompok radikal sehingga jadinya sangat efektif. Itulah yang kemungkinan mendapatkan kritik luas. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 10. Ini mempresentasikan tentang feminisme dalam olahraga. Feminisme adalah gerakan untuk menghentikan tekanan pada pembedaan jenis kelamin kaum 1984. Tantangan feminisme terhadap kekuasaan dominasi pria dan kritik mereka terhadap sistem pengetahuan androsentris dalam industri budaya barat dimulai pada abad 18. Anderson Dovon 1985. Gerakan perempuan modern tahun 1960-an disertai oleh pertumbuhan pada studi tentang perempuan atau studi feminisme atau studi gender di Australia, Kanada, Eropa Barat, dan Skandinavia dan Amerika. Gerakan feminisme sudah berada di tengah-tengah kita. Peran kaum perempuan yang cenderung dimarginalkan dalam masyarakat partisi dalam sekarang sudah mulai menunjukkan ototnya. Semua perlu terbuka akan kritik kaum perempuan yang dikenal sebagai penganut feminisme, tetapi feminisme perlu mendengarkan kritikan dari kaum perempuan sendiri maupun kaum laki-laki agar persamaan atau equality tidak kemudian menjurus pada kebebasan atau libertarian yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, untuk kesimpulan, feminisme atau tokoh disebut feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut eksistensi atau keamanan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Lalu aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme postmodern, feminisme anarkis, dan feminisme sosial. Lalu masalah kesetaraan gender yang gencar ditemukan kaum perempuan itu akan selalu ada jika kaum perempuan tidak pernah merasa bahwa laki-laki adalah mitra, melainkan sebagai pesaing dan musuh. Pengalaman intelektual dan fisik wanita telah menjadi fondasi partisipasi mereka dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Aktivitas jasmani yang dilakukan para wanita juga telah mengubah image feminisme melalui pengembangan kompetensi dan kekuatan fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.